Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan untuk terus menapaki jalan ma'rifat menuju pengenalan yang lebih dalam kepadanya. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, suri teladan sempurna dalam meniti jalan kebenaran dan cinta ilahi, juga kepada keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Sahabat yang dimuliakan Allah, bagaimanapun juga mempelajari ilmu makrifat adalah amat penting, dan oleh sementara ulama tasawuf menghukumkan fardu ain untuk setiap mukallaf mempelajari secara ijmali atau pokok, serta fardu kifayah dengan mempelajarinya secara tafsili atau terperinci. Syekh Amin Al-Kurdi menegaskan, ketahuilah bahwa pengenalan diri adalah suatu urusan yang penting untuk setiap pribadi, karena sesungguhnya siapa yang mengenal dirinya, niscaya ia dapat mengenal Tuhannya, yaitu mengenal dirinya yang hina, lemah, serta fana. Dengan itu, dia dapat mengenal Tuhannya yang bersifat mulia, kuasa, dan kekal abadi. Siapa yang jahil terhadap dirinya, berarti ia jahil pula terhadap Tuhannya. Semoga Allah memberikan sinar terangnya pada kita semua, agar bisa mencapai makam Rabbaniyin, seperti apa yang difirmankan oleh Allah Ta'ala. Jadilah kamu orang Rabbani Ahlullah, dengan mengajarkan kitab dan mempelajarinya. Ali Imran ayat 79. Ada suatu ungkapan dalam kitab Aiqazul Himam, orang yang bermakrifat kepada Allah dengan Allah, maka itulah dia arif hakiki. Orang yang makrifat kepadanya dengan dalil, dia adalah orang ahli kalam. Dan orang yang makrifat kepadanya dengan taldid, yaitu ikut-ikutan saja, itulah orang awam. Syekh Zinnun Al-Misri ditanya orang, dengan apa Anda mengenal Tuhanmu? Beliau menjawab, saya mengenal Tuhanku dengan Tuhanku jua. Tanpa dia, tidak mungkin saya dapat mengenal Tuhanku. Menyauk makna makrifat dengan Allah. Hampir semua ulama sufi dan para arif billah sepakat bahwa pada hakikatnya tiada seorang pun yang bisa mengenal Allah kecuali dengan Allah jua. Sementara ulama ahlu zohir tidak sependapat dengan rumusan tersebut. Sedikitnya ada 3 alasan kuat dari kalangan sufi atas rumusan tersebut. 1. Pada awal kehadiran manusia di muka bumi, Nabi Adam alaihi salam membawa pengetahuan tentang Allah Ta'ala dan tentang segala sesuatu adalah karena diajarkan oleh Allah sendiri kepada beliau, yang sebelumnya beliau tidak mengerti apa-apa. Allah berfirman, Allah ajarkan kepada Adam nama-nama semuanya. 2. Lahirnya seorang anak manusia dari perut ibunya, sama sekali tidak punya pengetahuan apa-apa, seperti apa yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, Allah yang mengeluarkan kamu dari perut ibumu, dan kamu tidak mengerti apa-apa. An-Nahl 78. Tentang adanya dan tersedianya apa yang dinamakan watak, bakat, intelijensia, naluri, dan lain-lain adalah khalqiyah, yaitu ciptaan yang bukan bikinan manusia itu sendiri. 3. Faktor keterbatasan manusia adalah suatu kenyataan yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Apa mungkin manusia dalam keterbatasannya mampu mengenal Allah kalau bukan pemberitahuan Allah sendiri melalui para rasul dan kitab-kitabnya? Banyak hadis Rasulullah tentang ketidaktahuan manusia, antara lain sebuah hadis qudsi. Semua kamu adalah sesat, kecuali orang yang kuberi petunjuk, maka mintalah petunjuk kepadaku, aku akan memberi petunjuk padamu. Hai hambaku, semua kamu lapar dahaga, kecuali orang yang kuberi makan, maka mintalah makan kepadaku, aku akan memberi makan kepadamu. Hai hambaku, semua kamu dalam keadaan telanjang bulat, kecuali orang yang kupakaiani, maka mintalah pakaian kepadaku, aku akan memberikan pakaian itu kepadamu. Hai hambaku, kamu semua banyak berbuat salah sepanjang hari dan malam, akulah yang memberi ampunan atas dosa-dosa itu semua, kecuali syirik, maka mintalah ampun kepadaku, aku akan ampuni kamu. Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Uwanah, Ibnu Hibban, dan Hakim. Pengetahuan yang dimiliki manusia timbul dan berkembang disebabkan adanya keterpaduan antara faktor internal unsur-unsur khalqiyah dengan faktor eksternal
alam, dan hubungan manusia dengan lingkungan. Dengan jelas Allah berfirman, "Dan tidaklah ilmu yang didatangkan kepadamu kecuali sedikit sekali." Allah yang mengajarkan kepada manusia apa-apa yang tidak ia ketahui. Maka jelaslah bahwa pada hakikatnya untuk makrifat kepada Allah adalah karena Allah jua, yakni dengan petunjuknya, dengan hidayahnya, dan dengan kehendaknya. Tanpa Dia, tidak mungkin seseorang akan dapat mengenalnya. Rasulullah berkata kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Hai Ibnu Mas'ud, tahukan Anda tafsirnya kalimat la haula wala quwata illa billah?" Saya Ibnu Mas'ud menjawab, "Tidak." Selanjutnya Rasulullah berkata, "Tidak ada daya menolak maksiat dan tidak ada kekuatan untuk taat kepada Allah melainkan dengan pertolongannya jua." Kemudian dipukulnya kedua pundaku dengan tangannya seraya berkata, "Demikian tafsirnya yang diberitahukan Jibril kepadaku." Andai kata maksud rumus itu dibalik, seseorang dapat mengenal Allah dengan kemampuan dirinya sendiri dalam arti hakiki. Bukankah kalimat demikian terasa ganjil? Dalam Al-Quran banyak sekali keterangan yang menjelaskan. Bisa makan, Allah yang memberi makan. Bisa minum, Allah yang memberi minum. Sembuh dari sakit, Allah yang menyembuhkan. Dapat rezeki, Allah yang memberi rezeki, dan banyak lagi. Malah, dalam suatu hadits Rasulullah, bila selesai membuang hajat besar, hendaklah mengucapkan hamdalah. Segala puja-puji hanya untuk Allah yang membersihkan kotoran dariku dan memberi keafiatan untukku. Memang, pada kenyataan lahir, si orang membuang hajat itu sendirilah yang membersihkan kotorannya sendiri. Dia ambil air sendiri, dia ngeden sendiri, dan dia gosok gigi sendiri. Konon lagi soal makrifat. Kepada mereka yang tidak mau meyakini bahwa makrifat kepada Allah, dengan kata lain bahwa makrifatnya adalah karena kemampuannya sendiri, kepintarannya sendiri, tidak dia rasakan bahwa hal itu adalah karena karunia Allah Ta'ala terhadap dirinya, maka arif billah menghukumkan bila dirinya berubah keyakinan, begitu dirinya secara mutlak dan dalam arti hakiki bahwa dia bisa makan, minum, mendapat rezeki adalah karena dan dengan kemampuan dirinya sendiri, atau dia sembuh dari sakit karena obat atau dokter, maka keyakinan demikian adalah keyakinan yang bersifat syirik. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, "Sesungguhnya orang yang berkata, hujan ini turun karena bintang-bintang ini atau itu, maka berarti telah kufur kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang tersebut. Dan sesungguhnya orang yang berkata, Allah jua yang menurunkan hujan ini, maka dia itulah yang benar dan beriman kepadaku dan kafir kepada bintang." Riwayat Tabrani dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Syekh Al-Jili berkata dalam kitabnya Insan Kamil, "Sesungguhnya hamba adalah hamba, Tuhan adalah Tuhan. Tidaklah bisa hamba menjadi Tuhan dan Tuhan menjadi hamba." Seorang laki-laki bertanya kepada Syekh Al-Junaid. Ada sebagian ahli ma'rifat berkata bahwa meninggalkan gerak usaha ikhtiar adalah sebagian dari pintu kemuliaan kebajikan dan takwa. Lalu Syekh Junaid berkata, "Seandainya golongan itu berkata dengan maksud menggugurkan amal, usaha, bagiku hal itu adalah suatu persoalan besar dibandingkan dengan dosa orang yang mencuri dan berzina, jauh lebih baik dibandingkan dengan ucapan demikian." Dalam kitab Risalah Al-Qusyairiyah, ahli hakikat berkata, makrifat adalah kemantapan hati untuk meyakini adanya zat wajibul wujud yang bersifat dengan serba kesempurnaan, berkarya atau usaha ikhtiar, dan sifat kehambaan. Ulama sufi yang termasuk dalam kelompok ahlul kasyaf di lingkungan ahlus sunnah wal jamaah amat mengkhawatirkan adanya orang-orang yang baru selangkah memasuki arena tasawuf sudah berani mengukir kata dan ucap seperti perkataan Al-Hallaj yang menghebohkan itu, "Ana al-haq." Kadang-kadang menjadikannya sebagai bahan percakapan di warung-warung kopi. Bagaimanapun juga, perbincangan demikian tidak dapat dibenarkan, ditinjau dari ajaran agama, termasuk ajaran tasawuf itu sendiri. Penegasan Syekh Abdul Karim Al-Jili mengisyaratkan untuk hal tersebut. Kalau diteliti uraian pada kitab beliau, Insan Kamil, ada kecenderungan kepada faham yang senada dengan Al-Hallaj.
tetapi ada penekanan agar tidak semudah itu meniru-niru perkataan Al-Halaj. Sering terjadi orang yang menuntut ilmu tasawuf yang sekaligus juga berusaha meninggalkan karya dan usaha. Padahal dirinya dan keluarganya sendiri amat menghajatkan tanggung jawabnya sebagai pimpinan rumah tangga. Hal itu terjadi karena timbulnya dua kemungkinan. Satu, karena menerima ajaran tajrid, melepaskan diri dari hukum sebab dan akibat, lalu dirinya sendiri dipaksakan untuk menerapkan ajaran itu pada kehidupannya sehari-hari. Dua, karena hilangnya semangat berkarya atau berusaha akibat dari dirinya sendiri, yang antara lain timbulnya frustasi atau depresi kejiwaan. Orang yang ingin melepaskan dirinya dari hukum sebab akibat, yaitu tadrij, dengan cara yang dipaksakan adalah suatu tindakan yang tercela, seperti yang dijelaskan oleh Syekh Ahmad Ibnu Athaillah. Hasratmu untuk tadrij, padahal Allah masih menempatkanmu pada jalur sebab akibat, maka hasrat demikian adalah berupa syahwat atau nafsu yang tersembunyi. Al-Hikam. Tadrij bisa saja terjadi terhadap makhluk Allah, misalnya terhadap seekor ulat di dalam batu tanpa kasab, usaha. Dia masih bisa makan, tetapi manusia bukanlah ulat. Kalaupun terjadi hal demikian, misalnya terhadap orang yang sakit terbaring di rumah sakit, tanpa usaha dirinya sendiri, makanan untuknya masih bisa datang. Namun, semua itu tidak bisa dipaksakan. Maka, satu kekeliruan bila ada orang yang menuntut ilmu tasawuf, memaksakan dirinya untuk tadrij tanpa ada usaha untuk mencari makan bagi dirinya dan keluarganya. Seorang miliarder triliuner mungkin saja tanpa kasab atau karya dengan cara hidup santai dan mampu mewujudkan apa saja yang ia kehendaki. Segala urusan rumah tangganya terjamin, bahkan lebih dari cukup, sehingga mungkin kita bisa menggolongkannya sebagai seorang yang dalam kedudukan tadrij. Tetapi, bisakah cara hidup demikian bisa ditiru oleh orang lain? Disinilah kesan yang dapat kita tarik dari apa yang dikemukakan oleh Syekh Al-Junaid. Ngeri juga rasanya bila kita simak kalimat beliau itu. Orang yang tidak mau beramal dan berkarya, berusaha ikhtiar dengan unsur kesengajaan adalah lebih berat dosanya dari berzina dan mencuri. Timbul satu pertanyaan tentang ini. Kenapa sebabnya ada ajaran tajrid, padahal manusia diperintahkan untuk beramal, usaha ikhtiar? Perlu dimengerti bahwa ajaran tajrid tidak berarti secara total melepaskan segala macam kegiatan hidup, tidak pula meninggalkan kasab. Karena kasab itu sendiri adalah ciptaan Allah buat manusia hidup. Oleh sebab itu, bukan kasab, amal, usaha ikhtiar pada hakikatnya yang menentukan nilai hidup. Yang menentukan nilai itu adalah Allah yang Maha menciptakan kasab itu buat manusia pada hakikatnya. Bukan pula hukum sebab dan akibat, karena hukum itu sendiri ciptaan Allah untuk bisa dipahami oleh manusia, atau senjata bukanlah mematikan. Dia hanyalah alat dari suatu sebab, sehingga tidaklah seharusnya untuk ditakuti. Allah Maha Pencipta bisa saja membuat senjata itu tidak punya arti apa-apa. Satu hal yang tidak boleh dilupakan, bahwa semakin tinggi tingkat marifat seseorang, semakin tinggi pula tingkat ubudiyah dan ibadahnya. Meskipun dalam tingkat keilmuan, ilmu marifat adalah termasuk dalam kategori ilmu tingkat tinggi, namun tidaklah berarti menggugurkan syariat atau hukum yang berlaku. Syariat, thoriqat, hakikat adalah bersatu dalam ma'rifat. Apabila salah satunya digugurkan, maka bukanlah ma'rifat yang benar. Para arif billah dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah semufakat dengan kalimat ini. Siapa yang hanya berpegang kepada fikih tanpa berpegang kepada ajaran tasawuf hakikat adalah fasik. Siapa yang berpegang semata-mata ajaran tasawuf hakikat tanpa syariat adalah zindik. Tetapi siapa yang berpegang kepada keduanya, maka itulah yang benar. Satu ungkapan yang amat menarik, sebuah tutur yang datang dari alam ketinggian, menyelinap ke dasar hati yang paling dalam, dasar kalbunya Syekh Muhammad Abdul Jabbar An-Nafari Qaddasallahu sirrahu. Lalu beliau rentangkan tutur itu. Tuhan berfirman kepadaku, aku telah menimbang amalnya orang yang beramal, namun semuanya tidak dapat menandingi makrifatnya para arif meskipun sedikit. Amal soleh yang dilakukan tanpa makrifat kepada Allah akan berkesudahan pada kesia-siaan, gugur tidak bernilai, laksana abu yang ditiup angin di hari angin badai.
Ad-Daqaq berucap dalam risalah Al-Qusyairiyah, ma'rifat itu memastikan datangnya tentram pada hati, seperti juga ilmu membawa ketentraman pada akal. Siapa yang bertambah nilai ma'rifatnya, bertambah pula lah rasa tentram pada hatinya. Maka seyogianya bagi orang yang berakal agar mengerahkan seluruh kemampuannya dalam menuntut ilmu ma'rifat dan tidak menunda-nunda dalam hal itu. Janganlah terjadi bila maut datang menjelang, kebutaan karena kebodohan datang menimpa. Akhirnya tak ada lagi jalan untuk melihat cerah. Allah berfirman, "Dan siapa yang buta dalam dunianya sekarang ini, maka di akhirat kelak malah lebih buta lagi dan sesat jalan." Demikian pembahasan kali ini. Semoga uraian yang disampaikan bermanfaat dan menambah wawasan. Jika Anda merasa terbantu, jangan lupa untuk like, tinggalkan komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan menarik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.